Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mengaturkan doa terlebih dahulu dan salam. Tua kelas, coba pimpin salam dan doa. Om Swastiastu. Ya. Duduk kembali anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita terlebih dahulu doa kita panjatkan sudah. Nah, sekarang anak-anak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Tua kelas pimpin ke depan. Ya. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang lagu profil pelajar Pancasila biar tambah semangat anak-anak ya. Semuanya berdiri dulu anak-anak. Bapak akan beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu untuk kita semua anak-anak. Ya, tua kelas silahkan duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhan. Sebelumnya, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ya, Bapak absensi terlebih dahulu anak-anak ya. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Mei. Kenapa Mei tidak masuk? Karena sakit. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Satu aja. Mei. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran,
Coba tolong dulu rapikan tempat duduknya. Keluarkan alat tulisnya, pensil, buku, dan buku paketnya. Sudah anak-anak? Nah, apakah anak-anak akan siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita lanjut bergerak dulu anak-anak ya. Sekarang kita akan melakukan ice breaking biar tambah semangat. Ya, Bapak sebentar akan menayangkan video ice breaking. Anak-anak nanti mengikuti. Ya anak-anak? Semuanya berdiri anak-anak, ikuti video yang Bapak tayangkan di depan. Kita semua dulu bergerak anak-anak, bergerak. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, anak-anak, siapa di rumahnya yang memiliki tanaman? Tanaman apa yang anak-anak miliki di rumah? Ganes.
tanaman apa yang dimiliki di rumah? Jepun itu bunga Kamboja ya, bunga Kamboja. Siapa lagi di rumahnya ada tanaman? Melia, tanaman apa yang ada di rumahnya? Tanaman jahe. Rima, tanaman apa yang ada di rumahnya? Bunga kembang kertas. Nah, tahukah anak-anak apa saja bagian-bagian dari tanaman seperti yang disebutkan tadi? Ada bunga Kamboja, ada jahe, dan ada bunga kembang kertas. Apa saja bagian-bagian tumbuhannya dulu yang disebutkan? Coba dari Ganesh tentang bunga Kamboja. Ada akar? Ada. Terus ada batang? Ada. Terus daun ya, bunga, itu aja. Nah, coba sebutkan juga apa yang anak-anak ketahui tentang bagi bagian tumbuh-tumbuhan dari tanaman jahe. Ya, akar, daun, buah. Itu aja. Ya, coba apa yang anak-anak ketahui dari bagian tubuh tanaman apa tadi yang disebutkan anak-anak? Bunga kembang kertas. Ya, sama, mempunyai akar. Terus daun, terus batang dan bunga. Ya, jadi tanaman-tanaman yang anak-anak sebutkan tadi memiliki bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan berupa akar, batang, bunga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti Bapak akan menayangkan video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, anak-anak agar bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Kemudian anak-anak juga dapat memahami tentang percobaan yang sudah kita lakukan pada pertemuan kemarin, memahami fungsi batang dan fungsi bagian-bagian tumbuhan yang lain. Ya, dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat mengaitkan fungsi batang atau fungsi bagian tumbuh-tumbuhan lain dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, untuk mempertahankan diri dan untuk berkembang biak. Jadi anak-anak sudah ada bayangan ya tentang tumbuhan itu. Apa saja bagian-bagiannya, kemudian setiap bagian-bagiannya itu apa saja fungsinya. Nah, lagi sebentar Bapak akan menayangkan video tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nanti anak-anak menyimak video itu ya. Menyimak video itu dari awal sampai akhir. Ya. Coba kalau diperhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah?
Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Di dalam video itu anak-anak mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah sudah dijelaskan masing-masing fungsinya dan jenisnya. Tadi juga ada menyebutkan tentang jenis akar. Jenis akar ada berapa anak-anak? Ya, selain jenis akar, tadi juga di videonya sudah dijelaskan tentang fungsi batang, fungsi daun, fungsi
bunga, dan fungsi buah. Nah, sekarang dari video yang sudah Bapak tayangkan di depan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Start dulu. Melia. Ya, coba Melia, apa yang ditanyakan tentang video di depan? Ya, pertanyaan yang bagus untuk Melia. Tepuk tangan dulu. Apakah batang pohon mangga itu termasuk batang yang keras atau lunak atau basah? Nah, sebelum Bapak menjawab, coba dulu anak-anak yang lain atau teman yang lain, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Melia? Coba teman-teman yang lain dulu, siapa bisa memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Melia? Ya, coba Gilang, Galang. Kering. Apanya kering? Kenapa kering? Keraskan, enggak apa-apa. Karena keras. Ya, ada lagi yang lain? Ya, coba Rima. Enggak. Ini dulu, tanggapi dulu pertanyaan dari Melia dulu ya. Siapa dulu yang menanggapi selain Galang lagi? Siapa mungkin ada yang menanggapi pertanyaan dari Melia tentang batang pohon mangga keras atau lunak atau basah? Ada lagi? Enggak ada. Ya, tepuk tangan dulu buat Galang. Nah, siapa lagi yang bertanya tentang video yang sudah Bapak tayangkan di depan? Rima, ya, apa pertanyaannya Rima? Ya, pertanyaannya juga bagus. Tepuk tangan dulu buat Rima. Apakah pohon bisa tumbang kalau ada angin keras ya? Angin keras. Sekarang Bapak lempar dulu kepada anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, siapa yang bisa dulu menjawab pertanyaan dari Rima? Ada yang bisa menjawab? Selain Melia dulu, yang lainnya. Apakah bisa pohon tumbang kalau terkena angin? Coba, yang lain coba. Menjawab, coba dulu. Ada? Ada yang menjawab, bisa menjawab? Ya, coba, Sang. Berdiri, ya. Tepuk tangan dulu buat Sang, tepuk tangan dulu Sang Ayu. Tidak bisa, karena pohon mangga ya mempunyai akar yang kuat, kokoh, mencengkram ke tanah. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Karena kalau kita menebang pohon sembarangan, akar-akar dalam pohon itu otomatis rapuh, akan mengakibatkan tanah longsor. Daripada itulah kita harus memelihara dan merawat tumbuhan. Ada lagi yang menanggapi pertanyaan dari Rima? Ya. Sudah? Siapa lagi yang bertanya tentang video pembelajaran? Ada berapa jenis akar pada tumbuhan? Nah, tadi sudah dijelaskan di videonya ya. Jenis akar itu ada 2. Siapa dulu yang bisa menjawab? Ya, coba ketua kelas. Akar tunggang dan akar serabut. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian masing-masing dari akar tunggang dan akar serabut? Ya, Kadek Anggra. Akar tunggang memiliki akar utama dan pangkal batang. Ada akar utama tumbuh, akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar serabut dan pangkal batang membagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Tepuk tangan dulu buat Kadek Anggra.
Ya, sudah ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membentuk anak-anak menjadi 4 kelompok sekarang. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang atau bisa lebih atau bisa kurang ya, karena ada temannya tidak masuk ya. Nah, sekarang coba anak-anak bagi kelompok dulu. Krisna, bantu Bapak angkat meja sebentar. Sudah? Sudah membagi kelompok anak-anak? Nah, sekarang tiap-tiap kelompok maju ke depan satu persatu. Ya, nanti anak-anak mengamati tentang percobaan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Di sini ada 2 jenis tanaman, yaitu bunga mawar dan seledri. Nanti anak-anak amati apa yang terjadi pada bunga mawar dan apa yang terjadi dengan bunga seledri. Apa yang mempengaruhinya? Apa yang terjadi? Anak-anak amati. Ya. Mulai dari kelompoknya Ganes. Maju ke depan. Semuanya. Ya. Coba diamati dulu. Diamati. Sudah diamati? Nah, sekarang coba batangnya kita potong. Batangnya kita potong. Ya, coba. Siapa bisa memotong batangnya? Ya, atau enggak Bapak saja yang memotong ya. Kita potong dari bunga mawar. Coba anak-anak amati dulu. Nah. Bapak yang pegang. Sudah? Sudah. Ya, anak-anak boleh duduk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, coba maju ke depan kelompoknya Delia. Coba diamati dulu kedua tanaman ini. Sudah? Nah, coba juga diamati pada batang yang sudah dipotong. Sudah? Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompoknya Melia. Amati
dari kedua tanaman ini anak-anak. Dari batang, daun, bunga. Sudah? Sudah? Ya. Boleh duduk kembali anak-anak. Selanjutnya, kelompoknya Krishna. Coba diamati dari kedua tanaman ini anak-anak. Ini daun, bunga, ini tanaman seledri. Ini air yang sudah diberi zat pewarna makanan ya. Ada warna biru dan ada warna merah. Nah, ya, coba kalian amati anak-anak. Sudah? Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Krishna, bisa tolong Bapak pindahkan mejanya. Nah, sudah tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mengamati tentang percobaan dua tanaman yang berbeda dan berbeda juga zat zat pewarnanya atau makanannya ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan jenis-jenis tanaman ya. Ini namanya benda konkret anak-anak. Nyata ya, tanaman nyata. Ini apa namanya anak-anak? Talas. Daun talas atau tumbuhan talas. Ini apa namanya anak-anak? Rumput. Rumput. Tanaman rumput. Ini apa namanya anak-anak? Lidah mertua. Ini ada akar ya. Ini apa namanya anak-anak? Bunga ya. Nah, sekarang coba Bapak pinjam satu dulu contoh tanamannya. Nah, ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan tanaman ini ke depan dulu anak-anak. Apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman ini? Memiliki akar serabut. Memiliki akar serabut, ya. Memiliki daun. Daun, ya. Batang juga ya di sini ya. Ada batangnya kecil dia, daunnya lebar. Nah, coba Bapak pinjam contoh tanaman bunga. Ya. Ini tanaman bunga anak-anak, cuma bunganya belum berbuah, belum keluar ya. Ini ada akar anak-anak? Ada. Di mana letak akar anak-anak? Di bawah. Ya. Ada batang anak-anak? Ada. Ada daun anak-anak? Ada. Biasanya ini berbunga ya, ada bunganya. Ya. Nah, dari contoh beberapa tanaman yang sudah Bapak tunjukkan kepada anak-anak, anak-anak tahu fungsinya ya? Tahu fungsinya. Sekarang
Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Bapak di sini mempunyai media anak-anak. Nah, ini namanya papan tempel. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ini adalah media papan tempel tentang bagian-bagian tubuh tanaman dan fungsinya. Lagi sebentar, anak-anak, Bapak tunjuk satu persatu menyebutkan bagian tubuh tanaman dan fungsinya. Di sini di papan tempel ini sudah ada tanda panah anak-anak, tapi masih tanda panah, Mas. Nanti tugas anak-anak mengisi tanda panah ini dengan pertanyaan dari Bapak yang sesuai. Ya. Nanti anak-anak tempel di tanda panah. Dan di bawahnya nanti ada pengertian. Contoh, misalnya di sini apa namanya? Satu orang angkat tangan coba. Ya, coba Mogi. Di sini apa namanya Mogi? Ya, nanti Mogi pilih kertas yang sudah Bapak buatkan juga. Nah, kertas ini sudah berisi nama bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tapi Bapak nanti acak. Ya. Misalnya batang, nanti Mogi taruh di batang, ditempel. Sudah? Kemudian Mogi cari apa sih fungsi batang? Mogi cari di sini di kertasnya ini. Apa fungsi batang? Kalau sudah ketemu, Mogi juga tempel di bagian batang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Coba sekarang kita mulai anak-anak ya. Nanti anak-anak tempel pakai pakunya ini ya. Coba ya, Rima, tunjukkan bagian tubuh tumbuhan akar. Di manakah bagian akar? Ya, ditempel. Ya. Sudah, duduk Rima. Sekarang anak-anak siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari akar? Coba yang lain dulu, yang lain yang jarang angkat tangan. Ya, coba yang di belakang. Ya. Coba cari di kertas yang sudah Bapak siapkan fungsi dari akar. Sudah? Ya, coba tempel di sini. Di bawah akarnya. Nah, sekarang coba dibaca. Apakah fungsi akar? Keraskan. Baca ini. Apakah fungsi akar? Kok diam? Menopang tumbuhan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, menyalurkan ke bagian lain dan menyimpan cadangan makanan. Betul? Betul jawaban dari temannya ini? Fungsi akar adalah menopang tumbuhan
menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, menyalurkan ke bagian lain, dan menyimpan cadangan makanan. Apakah betul anak-anak? Betul? Ya, tepuk tangan dulu buat temennya. Ya, boleh duduk. Selanjutnya, Bapak tunjuk ya. Coba Lina. Coba sebutkan dulu bagian tumbuh-tumbuhan buah. Di mana itu buah? Coba ya, di mana buah? Betul di sini posisi buah anak-anak? Ya, tepuk tangan buat Lina. Sekarang coba Lani. Coba sebutkan fungsi dari buah. Coba cari di jawaban dari kertas ini yang sudah Bapak acak. Fungsi dari buah. Coba baca, keraskan. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Benar apa salah? Salah. Siapa yang bisa memperbaiki? Ya, coba Delia. Ini salah ya. Bukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, coba kita ganti. Ya, coba cari kembali fungsi dari buah. Ya. Coba baca fungsi buah. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan dan sebagai pelindung biji. Benar apa salah jawaban dari? Ya, tepuk tangan dulu buat Delia. Ya. Jadi buah itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, selanjutnya coba Mogi. Coba sebutkan bagian tumbuh-tumbuhan dari daun. Nah, cari dulu di mana posisi daun itu. Nah, ya, tempel. Ya, ditempel. Ya. Daun, apakah betul di sini posisi daun? Ya, sekarang siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari daun? Ya, coba Velia. Mana cari di kertasnya itu anak-anak, mana fungsi dari daun? Ya, coba tempel di sini. Ya. Sudah? Coba baca, keraskan. Tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat terjadinya uap, air, dan oksigen. Tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat terjadinya uap air, dan oksigen. Betul apa salah? Betul! Tepuk tangan dulu buat temennya. Selanjutnya, yang belum. Ya, coba Ganes. Coba Ganes sebutkan di mana bagian tubuh tumbuhan dari batang.
Benar di sini anak-anak? Benar. Siapa bisa menyebutkan fungsinya? Coba Niki yang di depan. Fungsi dari batang. Coba cari di kertas yang sudah Bapak acak. Tempel ya, pakai paku tempel. Ya, coba sekarang baca. Pengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, serta menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang sebagai pengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Terakhir anak-anak. Ya, coba. Ya, Hendy. Karena jarang angkat tangan, jarang aktif, jadinya Bapak agak gini ya. Lupa namanya. Coba Hendy. Apa ini namanya Hendy? Bunga. Iya, bunga. Tempel coba. Bapak bantu tempel. Ya, Hendy coba langsung fungsi bunga. Ya, coba baca Hendy fungsi bunga. Tak bisa baca. Ma? Ya, coba Bapak baca ya. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, betul apa salah? Ya, sudah. Tangan anak-anak. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya fungsi tubuh tumbuhan dan bagian-bagiannya. Ya. Nah, sekarang Bapak akan mencoba untuk menyuruh anak-anak menuliskan ke depan tentang fungsi bagian dan fungsi tumbuhan. Ya, coba Bapak perhatikan ke depan dulu anak-anak. Nah, siapa yang bisa menulis ke depan fungsi dari akar? Yang lain dulu, yang lain, yang belum pernah angkat tangan. Ya, coba Galang. Boleh di bawahnya tulis fungsi akar. Sudah? Apa fungsi akar itu? Menyerap mineral dari dalam tanah. Ya, tepuk tangan dulu buat Galang. Selanjutnya, Bapak coba nulis bagian tubuh tumbuhan. Daun. Siapa yang bisa?
Coba Krishna. Ya, coba maju ke depan, Krishna. Fungsi dari daun. Cepat, cepat. Tulis fungsi dari daun. Boleh di bawahnya. Bisa Krishna? Siapa yang bisa membantu Krishna untuk menjawab fungsi dari daun? Coba yang di depan ini. Ya. Ya, Krishna duduk. Fungsi daun. Coba tulis. Bisa? Bisa? Nggak bisa juga. Siapa yang bisa bantu? Ya, coba ini. Di depan. Ya. Fungsi daun. Habis ya? Ini pakai. Ya, coba baca keraskan fungsi dari daun. Tempat terjadinya fotosintesis. Benar apa salah? Benar. Ya, tepuk tangan. Ketiga coba ya. Bapak tuliskan bagian tubuh tumbuhan dari bunga. Siapa yang bisa? Coba ini yang di depan. Sudah? Ada yang bisa bantu temennya? Ya, coba ketua kelas. Fungsi dari bunga.
Coba baca, keraskan. Sebagai alat perkembangbiakan. Benar apa salah? Ya. Jadi Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin anak-anak sudah tahu ya tentang ini. Apa namanya, bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, yang belum paham atau belum mengerti tadi nanti belajar lagi ya, baca-baca bukunya tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan anak-anak lembar kerja peserta didik LKPD. Bapak bagikan dulu ya. Nah, coba perhatikan dulu ke depan anak-anak. Sebelum anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik, Bapak akan memberitahukan cara untuk mengerjakannya. Yang pertama, coba anak-anak lihat di kegiatan 1 anak-anak. Sudah ya? Nanti di sana anak-anak menganalisis tentang pengamatan yang sudah anak-anak tadi lakukan ke depan. Tentang 2 tanaman yang memiliki zat makanannya berbeda. Nanti anak-anak jawab di sana. Sudah? Lanjut kegiatan 2. Di kegiatan 2, anak-anak menganalisis hasil dari benda konkret atau tanaman yang sudah Bapak berikan di tiap masing-masing kelompok. Anak-anak buat apa yang anak-anak ketahui tentang, contoh misalnya daun tumbuhan talas, apa yang anak-anak ketahui buat di sana. Dan di kegiatan ketiga, anak-anak jawab itu berdasarkan media papan tempel yang sudah kita lakukan bersama-sama di depan. Nah, sampai di sana anak-anak mengerti? Ada yang belum mengerti anak-anak tentang pengerjaan LKPD-nya? Ya, kalau begitu Bapak berikan waktu anak-anak 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ini akar apa anak-anak? Ya.
Ini di kegiatan 2 anak-anak buat ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Ini dibuat berdasarkan ya di kotaknya ini seperti yang tadi dijelaskan pada media papan tempel ya. Sudah ditanyakan? Ada Pak, maksudnya ini apa kira-kira fungsi bagian tumbuhan tersebut? Maksudnya fungsi yang mana? Fungsi lidah bertulang? Enggak, yang percobaan yang tadi pengamatan ke depan itu kan batangnya itu kita potong kan. Nah nanti kira-kira apa fungsi dari bagian tubuh yang kita potong itu gitu. Ya, nih ya. Apa? Boleh dari coret? Boleh. Ada yang belum dimengerti? Gimana belum dimengerti? Ya, ini Itu bertua minta nanti ya nanti untuk yang ini kegiatan kedua baru anak-anak amati tentang ini ya teman dulu. Kalau sekarang tentang percobaan yang kita lakukan tadi itu ke depan ya, yang ada pewarnanya itu ada merah ada biru ya. Sudah selesai. Ya, ya, nah, ya.
Kenapa? Boleh. Iya, sana dulu. Iya, ditulis fungsinya. Bapaknya ditulis. Ini nama bagian tumbuh-tumbuhannya, ini fungsinya. Dan cukup boleh ditulis di sini. Ya. Ya anak-anak, waktunya lagi 2 menit anak-anak ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya satu persatu ke depan. Nah, ya, sudah anak-anak ya. Nah, sekarang coba anak-anak presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, coba dari kelompok 1 dulu ke depan. Ya, nanti ketua kelompoknya yang membacakan ya hasil kerja kelompoknya. Ya, sudah. Siapa ketua kelompoknya? Siapa? Maju 1 langkah ke depan. Ya, coba bacakan hasil diskusi kerja kelompoknya. Coba, ya.
Keraskan, keraskan. Batang talas termasuk batang asam. Fungsinya menangkal siap diserap oleh akar. Lalu fungsinya menjadi tempat dan fungsi sampah menjadi tempat buah. Fungsinya menjadi tempat bagaimana cara memakan dan Ya, sudah? Ya, tepuk tangan kita berikan kepada kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok 2 ke depan. Nanti perwakilan membacakan satu aja hasil diskusi kerja kelompoknya. Ya, ke depan dulu. Kelompok lain nanti mendengarkan atau menyimak hasil kerja dari kelompok presentasi. Ya, silakan ke depan. Ya, coba bacakan. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu buat presentasi kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, keraskan dulu ketua kelompoknya membacakan hasil kerja kelompoknya. Jenis tanaman tidak bergerak. Jenis akar. Akar serabut adalah dari karang berbanding menjadi akar karang cabang yang ukurannya lebih kecil. Fungsi tidak membuat dalam membuat dari dalam tanah dan tidak juga melakukan penjual dari dalam tanah. Sudah? Ya, coba dulu. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok yang presentasi? Kelompok 3? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, ketua kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Coba keraskan biar bisa dengar dengan kelompok yang lain. Sudah?
Ya, coba perhatikan ke depan kelompok lain. Ada yang memberikan tanggapan pada kelompok 4? Tidak ada? Ya, silakan duduk kembali ke kelompoknya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dari hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, apakah, dan oh ya 4, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian dari percobaan yang sudah tadi anak-anak amati ke depan, anak-anak mengetahui fungsi batang dan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. Kemudian anak-anak juga mengetahui tentang benda konkret yang sudah Bapak bagikan. Kaitannya untuk digunakan untuk tumbuh, berkembang biak, dan mempertahankan diri. Nah, untuk sekarang anak-anak coba kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, anak-anak duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang Bapak akan membagikan anak-anak soal evaluasi. Ya. Ya. Yang itu, Pak. Sebentar Bapak jelaskan. Ya. Nah, Bapak jelaskan tentang soal evaluasi. Anak-anak kerjakan, tulis nama dan nomor absen. Anak-anak jawab itu pertanyaan 1 sampai 5 tentang materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya yang sudah kita pelajari hari ini. Ya.
Sudah selesai anak-anak? Waktunya lagi 5 menit. Ya, sudah dikumpulkan anak-anak. Ya, dari bangku kanan ke depan, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Nggak apa-apa, kumpulkan saja. Ya, bangku tengah. Waktunya sudah habis ya, selesai tidak selesai dikumpulkan. Ya, bangku kiri. Tidak apa-apa, selesai dikumpul aja. Ya, bangku paling kiri. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk kembali. Ya, sudah ya. Nah, coba perhatikan Bapak anak-anak ke depan. Pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang Bapak bertanya anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Bagi banyaknya. Ya. Tahukah anak-anak bagaimana tanaman memperoleh makanan? Dari daun. Dari daun, ya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menjelaskan bahwa tanaman memperoleh makanan dari daun. Kemudian, apa saja manfaat tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari anak-anak? Untuk menjadi makanan. Yang lain coba dulu. Nah, jadi Bapak jelaskan ya anak-anak ya. Fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Kenapa bisa menghasilkan oksigen? Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kenapa tumbuhan atau tanaman bisa menghasilkan oksigen? Ya. Nah, karena sudah waktu,
pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa atau mengucapkan salam. Ya, ketua kelas, salam. Om Santi 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 Om. Nah, untuk terakhir sebagai penutup pembelajaran hari ini, Bapak akan ajak anak-anak bernyanyi lagu wajib daerah. Kita bersama-sama bernyanyi ya. Kita bernyanyi sambil tepuk tangan ya, sama-sama ya. Di
Ya, anak-anak boleh istirahat.